Ke-11 ada tari campak. Tari campak adalah salah satu tarian dari daerah Bangka Belitung yang mendeskripsikan kegembiraan para lajang dan perempuan di Kepulauan Bangka Belitung. Tarian ini biasanya dilakukan setelah panen padi atau setelah kembali dari ume atau kebun. Tarian ini juga digunakan sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan seperti menyambut tamu atau di pesta pernikahan di Bangka Belitung. Tarian ini taglers berkembang selama pendudukan Portugis di Bangka Belitung. Ini dapat dilihat dari beberapa varietas dalam tarian campak, termasuk akordeon dan pakaian untuk penari wanita yang sangat bergaya Eropa. Kemudian, yang ke-12 ada tari topeng dari DKI Jakarta. Tari topeng Betawi merupakan tarian tradisional masyarakat Betawi di Jakarta yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini merupakan kombinasi antara tarian, musik, dan nyanyian, seperti pertunjukan teater atau opera. Penari menari dengan suara musik dan nyanyian. Tarian topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan komunikatif melalui gerakan. Tari topeng Betawi pada awalnya dilakukan oleh seniman. Mereka biasanya diundang sebagai penghibur dalam acara-acara seperti pernikahan, khitan, dan yang lainnya. Menurut kepercayaan orang Betawi, tarian ini dapat menjauhkan diri dari bencana. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan mulai memudar dan menjadikan tarian ini hanya hiburan di acara tersebut. Tapi, meskipun kepercayaannya mulai menghilang, tarian ini diadakan untuk memeriahkan pesta atau acara tradisional. Yang ke-13 masih dari DKI Jakarta. Ada tari jaipong. Tari jaipong adalah salah satu jenis tari yang sangat populer di daerah Jawa Barat dan sudah dikenal juga oleh masyarakat Indonesia. Tari jaipong diciptakan oleh seniman berdarah Sunda bernama Gugun Gumbira dan Haji Sunda. Tarian ini adalah gabungan dari beberapa kesenian seperti wayang golek, pencaksilat, dan ketuk tilu. Dengan menggabungkan banyaknya unsur, maka tidak heran apabila gerakannya cenderung energik, namun juga unik dan diiringi alunan alat musik degung. Bahkan, tak jarang tarian ini sering mengundang gelak tawa para penonton karena keunikan dan ciri khas yang dimilikinya. Yang ke-14 ada tari merak dari Jawa Barat. Tarian merak adalah salah satu dari berbagai tarian kreatif baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Prosedur dan gerakan diambil dari kehidupan burung merak yang diambil di atas panggung oleh seniman Sunda Raden J.J. Somantri. Merak adalah binatang seukuran ayam, bulunya halus dan kepalanya memiliki mahkota. Kehidupan seekor merak yang selalu mengembangkan bulu ekor untuk menarik seekor merak betina menginspirasi J.J. Somantri untuk membuat tarian merak ini. Yang ke-15 ada dari Jawa Tengah, yaitu tari serimpi. Serimpi merupakan presentasi tarian Jawa klasik dari tradisi Istana Kesultanan Mataram dan terus dipertahankan, dikembangkan hingga sekarang oleh 4 istana pewaris di Jawa Tengah atau Surakarta dan Yogyakarta. Penyajian tarian panggung ditandai oleh 4 penari yang melakukan gerakan anggun yang menggambarkan kerendahan hati, kehalusan, dan kelembutan yang ditunjukkan dari gerakan lambat dan anggun diiringi oleh musik gamelan.
Serimpi dianggap memiliki posisi sosial yang mirip dengan tarian Pakarena dari Makassar, yang dapat dilihat dari kelembukan gerakan penari dan sebagai tarian istana. Selanjutnya yang ke-16 ada tari bedaya dari DI Yogyakarta. Otakers, tarian bedaya adalah tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tarian memiliki sesuatu dan juga makna yang berbeda antara satu gerakan dan yang lainnya. Sehingga dalam jenis tarian tertentu ada yang sangat terkenal di antara mereka saja. Ada juga beberapa yang kurang dikenal untuk beberapa gerakan yang belum pernah terlihat atau terkesan sama sekali. Dalam hal ini, tarian adalah sesuatu yang bisa disebut seni karena seperti kita ketahui bahwa tarian ini menunjukkan beberapa hal yang sangat identik dengan keindahan beberapa gerakan yang dibuat bersamaan dengan hal-hal yang lain juga. Kemudian, nomor 17 ada tari remo. Tarian remo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini berasal dari Kecamatan Diwek. Di Desa Ceweng, tarian ini diciptakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai penari jalanan saat itu. Memang ada banyak profesi di Jombang. Sekarang tarian ini akhirnya menjadi tarian yang digunakan sebagai pengantar tarian ludruk. Namun, pada awal tarian itu sering menari secara terpisah sebagai ucapan selamat datang untuk tamu daerah, menari dalam upacara kenegaraan, serta di festival seni daerah. Masih dari daerah Jawa Timur, ada tarian yang paling terkenal yaitu tari reog. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari barat laut Jawa Timur dan Ponorogo, yang dianggap sebagai kota asli reog. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh tokoh-tokoh warok dan gemblak, dua tokoh yang berpartisipasi dalam pertunjukan reog. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal mistis dan mistisisme yang kuat. Reog modern biasanya dilakukan dalam beberapa acara seperti pernikahan, sunat, dan hari libur nasional. Seni reog Ponorogo terdiri dari serangkaian 2-3 tarian pembuka. Tarian pertama biasanya dilakukan oleh 6 hingga 8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan wajah merah dipoles. Penari ini menggambarkan sosok singa pemberani. Selanjutnya adalah tarian yang dilakukan oleh 6 hingga 8 gadis penunggang kuda. Selanjutnya ada dari Pulau Dewata, Bali. Yang ke-19 ada tari kecak. Tari kecak adalah tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata, Bali. Tarian ini bercerita tentang tokoh-tokoh pewayangan Bala Tentara Monyet dan Hanuman yang berasal dari kitab Ramayana, di mana pertunjukan diadakan saat matahari terbenam sehingga memiliki perasaan yang sangat eksotis ditambah dengan alam, keindahan Pulau Bali. Tari kecak adalah salah satu budaya Indonesia yang mendunia, Otakers. Lalu, yang ke-20 ada tari pendet. Tari pendet masih tarian tradisional dari Bali. Pada awalnya merupakan pemujaan di pura, tempat pemujaan bagi umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan sambutan dari turunnya para dewa ke dunia. Lambat laun, seiring waktu, seniman Bali mengubah pendet menjadi salam selamat datang. Meskipun mereka masih mengandung unsur-unsur suci agama, pencipta atau koreografer bentuk tarian modern ini adalah Iwayan Rindy. Tarian pendet pernah menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. 21. Tari monong
dari Kalimantan Barat. Tari Monong merupakan tarian tradisional suku Dayak di Kalimantan Barat. Tari Monong juga sering disebut sebagai tari Manang. Tarian ini merupakan tarian penyembuhan atau tarian penolak penyakit yang dilakukan saat organnya terkena penyakit. Tarian Monong awalnya merupakan tarian penyembuhan yang dilakukan oleh para dukun suku Dayak dengan membacakan mantra sambil menari. Dalam tarian ini juga diikuti oleh anggota keluarga dari yang sakit dan dipimpin oleh seorang dukun. Tarian Monong merupakan ritual yang dilakukan untuk memohon penyembuhan kepada Tuhan agar warga yang sakit diberikan kesembuhan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini tidak hanya digunakan sebagai tarian penyembuhan saja, Takers, namun juga sebagai sarana hiburan, sebagai pelestarian kesenian tradisional suku Dayak. Ke-22 ada tari perang. Tari perang ini berasal dari Kalimantan Tengah. Tarian perang merupakan tarian yang dilakukan oleh seseorang, dua orang, atau sekelompok orang dengan maksud menggambarkan semangat dan cara bertarung menggunakan tangan kosong atau senjata tradisional. Tarian perang biasanya tidak dipersembahkan setiap saat, tetapi pada waktu-waktu tertentu seperti menyambut tamu-tamu penting, upacara memperingati perjuangan para leluhur, atau sebelum dan sesudah suku perang itu sendiri. Selanjutnya, dari Kalimantan Tengah ada tari gong. Tari gong atau bisa disebut tarian kancet ledo merupakan tarian Dayak Kalimantan, tepatnya dari suku Dayak Kenyah. Tarian ini ditarikan oleh seorang gadis dengan gong yang digunakan sebagai iringan musik. Tarian ini biasanya dipertunjukkan pada upacara penyambutan tamu agung atau upacara penyambutan untuk kelahiran bayi. Gerakan dalam tari gong mengekspresikan kelembutan seorang wanita. Tarian ini mengekspresikan keindahan, kecerdasan, dan gerakan tarian yang lembut. Sesuai nama tariannya, tari gong ditarikan kepada gong diiringi oleh alat musik sampe. Selanjutnya, 24 ada tari Radap Rahayu dari Kalimantan Selatan. Tari Radap Rahayu merupakan seni klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini adalah salah satu tarian untuk menyambut tamu sebagai tanda penghormatan. Nama tari Radap Rahayu diambil dari kata radap atau beradab-adab yang artinya bersama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya adalah salah satu tarian ritual untuk komunitas Banjarmasin. Tarian ini adalah tarian penolak untuk meminta keselamatan dari semua bahaya. Tarian Radap Rahayu pada awalnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tradisional seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, dan juga cara kematian. Namun, seiring dengan perkembangan tarian ini, tidak hanya untuk secara ritual, tapi juga sebagai hiburan komunitas. Ke-25 ada tari Belian dari Kalimantan Timur. Belian Sentiu merupakan upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Dayak Benuak di Tanjung Isui, Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Upacara-upacara ini terkait dengan kepercayaan dan sistem keagamaan yang diadopsi oleh masyarakat setempat dan menangani permintaan bantuan untuk roh-roh di sekitar mereka, serta roh leluhur dan penguasa atas Lahtala dan otoritas yang lebih rendah atau Uwagung. Ke-26 ada tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Kipas Pakarena merupakan tarian tradisional dari daerah Goa, Sulawesi Selatan.
Tarian ini dibawakan oleh penari wanita dalam pakaian tradisional dan tarian dengan gerakan khas mereka yang memainkan penggemar sebagai atribut tarian mereka. Tari Kipas Pakarena adalah salah satu tarian tradisional paling terkenal di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Goa Otagars. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara yang bersifat adat atau hiburan. Bahkan, Tari Kipas Pakarena juga merupakan salah satu tempat wisata di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Goa. Kemudian, yang ke-27 ada Tari Lumense dari Sulawesi Tengah. Tari Lumense merupakan salah satu tarian yang berasal dari Tokotua, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kata Lumense sendiri berasal dari bahasa lokal yaitu lume yang berarti terbang dan mense yang berarti tinggi. Jadi, Lumense bisa diartikan sebagai terbang tinggi. Tarian Lumense sendiri berasal dari Kecamatan Kabaena. Moronene merupakan penduduk asli daerah ini. Nenek moyang suku ini adalah orang Melayu kuno yang datang dari belakang Hindia pada zaman prasejarah. Secara geografis, Kecamatan Kabaena adalah pulau terbesar setelah Buton dan Munah di Sulawesi Tenggara. Secara historis, bekas Kecamatan Kabaena berada di bawah pemerintahan Kerajaan Buton, sehingga hubungan kekerabatan antara Kabaena dan Buton sangat dekat. Ini juga mempengaruhi perkembangan budaya di wilayah Kabaena, termasuk tarian Lumense. Yang ke-28 ada Tari Balumpa dari Sulawesi Tenggara. Tarian Balumpa merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tarian ini termasuk tarian sosial yang dilakukan oleh penari wanita untuk menyambut tamu terhormat yang telah datang ke sana. Tarian Balumpa ini adalah salah satu tarian tradisional yang paling terkenal di Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Wakatobi. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti menyambut tamu penting, pertunjukan kesenian, dan festival budaya. Selanjutnya, 29 ada Tari Maengket dari Sulawesi Utara. Tarian Maengket merupakan tarian rakyat Minahasa yang ditampilkan sebagai bentuk rasa terima kasih atau hasil panen. Tarian Maengket biasanya dilakukan dengan jumlah pria dan wanita yang sangat besar. Tarian Maengket adalah tarian tradisional dari Sulawesi Utara yang terkenal sampai sekarang dan terus melestarikannya. Selain bentuk rasa terima kasih atas panen, tari Maengket biasanya dilakukan untuk menyambut tamu, upacara tradisional, dan seni pertunjukan. Tari Maengket telah ada sejak orang Minahasa mengenal pertanian. Di masa lalu, tari Maengket dilakukan dalam bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan untuk panen yang mereka terima. Di masa lalu, tari Maengket merupakan gerakan sederhana. Tapi sekarang, tari Maengket telah berkembang dalam hal tarian dan pertunjukan yang jelas tidak melupakan gerakan aslinya. Tidak hanya dilakukan selama musim panen, sekarang tari Maengket juga menjadi pertunjukan seni dan menyambut para tamu. Ke-30 ada Tari Cakalele dari Maluku. Cakalele merupakan salah satu tarian perang tradisional Maluku yang pakai untuk menyambut tamu atau selama perayaan tradisional. Biasanya tarian ini dibawakan oleh 30 pria dan wanita. Tarian ini dibawakan berpasangan dengan iringan musik gendang, seruling, bia atau sejenis musik angin. Penari pria biasanya memakai parang dan salawaku atau perisai. Sementara penari wanita menggunakan lensu atau sapu tangan. Penari pria memakai kostum yang didominasi warna merah dan kuning dan memakai tutup kepala aluminium yang disisipkan dengan bulu putih. Kostum celana merah untuk penari pria melambangkan kepahlawanan, keberanian, dan patriotisme di Maluku.
31 ada tari Mpalenggugu. Tari Mpalenggugu adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Tarian ini dibagi menjadi dua jenis tarian, yaitu tari Lenggu Melayu. Tarian ini dibagi menjadi dua jenis tarian, yaitu tari Lenggu Melayu dan tari Lenggu Bojo. Tarian Lenggu Melayu ini adalah jenis tarian lenggu yang dimainkan oleh penari pria, sedangkan tarian Lenggu Bojo dimainkan oleh penari wanita. Tarian Lenggogo pada awalnya adalah tarian klasik yang muncul dan berkembang di lingkungan istana kerajaan Bima dan hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu. Selanjutnya ada tari perang, tapi dari Nusa Tenggara Timur. Tari perang adalah permainan dansa perang antara sepasang penari pria yang bertarung dengan cambuk dan perisai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Penari bersenjatakan cambuk, bertindak sebagai penyerang, dan lainnya bertahan memakai perisai. Tarian ini dimainkan selama Wojahang dan ritual Tahun Baru atau Penti, upacara pembukaan tanah, dan upacara tradisional besar lainnya, dan diadakan untuk menyambut tamu penting. Ke-33 ada tari Musyoh dari Papua. Tari Musyoh merupakan seni tari yang paling sakral. Tarian ini adalah tarian ritual untuk mengusir roh-roh orang yang mati karena hal-hal tertentu. Dan pada umumnya, tarian ini menari ketika ada orang dari tanah Papua yang telah meninggal dalam kecelakaan. Orang Papua percaya bahwa jika seorang meninggal dalam suatu kecelakaan, roh orang yang meninggal tersebut tidak akan tenang, maka ritual tari Musyoh akan berlangsung. Karena diyakini bahwa dengan memegang tari Musyoh ini, roh atau arwah bisa tenang. Masih dari timur Indonesia, yaitu Papua, ada tari Selamat Datang. Tari sambutan atau selamat datang merupakan tarian tradisional sejenis tarian penyambutan yang berasal dari wilayah Papua. Tarian ini biasanya dilakukan oleh penari pria dan wanita untuk menyambut tamu terhormat atau tamu penting yang berkunjung ke sana. Tari Selamat Datang adalah salah satu tarian tradisional paling terkenal di wilayah Papua. Terlepas dari gerakannya yang unik dan energik, tarian ini tentu kaya akan makna dan nilai di dalamnya. Baiklah Otakers, itu tadi 34 macam tari tradisional dari setiap provinsi di Indonesia, beserta gambar dan penjelasannya. Jangan lupa, jika informasi ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian miliki. Like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ati Otak. Demikian video kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.